Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Zulfikar Ghazali SDMIP selaku dosen akhlak tasawuf kelas 1D dan teman-teman yang saya banggakan. Di sini saya Yusriyah akan mempresentasikan makalah konsep Islam tentang manusia. Konsep manusia dalam Islam. Manusia adalah salah satu makhluk Allah SWT yang memiliki peran penting dalam kehidupan di muka bumi ini. Manusia juga disebut sebagai makhluk yang paling tinggi derajatnya dibandingkan makhluk Allah SWT yang lain. Bahkan Allah menyuruh para malaikat untuk bersujud kepada Nabi Adam SAW. Masyarakat Barat juga memiliki pandangan bahwa manusia adalah makhluk yang memiliki jiwa dan raga serta dibelakangi dengan akal dan pikiran. Asal kejadian manusia. Asal-usul manusia dalam Islam dapat diperhitungkan dalam prosesnya manusia pertama saat Nabi Adam SAW adalah manusia pertama yang menciptakan Allah. Yang menciptakan Nabi Adam adalah pertama kali adalah Allah yang menciptakan dan diberikan ilmu pengetahuan dan kesempurnaan dengan segala karakternya. Allah mengangkat Adam dan manusia sebagai khalifah di muka bumi ini seperti muka ini. Terus ada seperti Quran surah Al-Baqarah ayat 30. Ingatlah untuk mencampur Tuhanmu berfirman dengan para malaikatnya. Sesungguhnya aku ingin membuat seseorang khalifah di muka bumi ini. Mereka mengatakan, mengapa engkau membuat menjadi khalifah di muka bumi itu orang yang akan membuat kerusakan dan tantangan? Padahal kami senantiasa bertasbih dengan engkau dan mensyuakan engkau. Tuhan berfirman, sangat aku tahu apa yang tidak kamu tersembunyi. Yang B. Hakikat manusia. Hakikat manusia dalam Islam. Manusia sebagai hamba Allah. Tujuan Allah mengadakan dan menjadikan manusia di muka bumi ini ialah agar manusia itu mengabdi kepada Allah SWT atau menjadi pengabdi Allah SWT. 2. Manusia sebagai makhluk yang mulia. Allah menciptakan manusia sebagai penerima dan pelaksana ajaran dan karena itu manusia ditempatkan kepada kedudukan yang mulia baik dilihat dari biologis maupun psikologis. Di samping itu manusia diciptakan dengan bentuk fisik yang harmonis dan bagus agar manusia dapat mempertahankan kedudukan manusia yang mulia. Maka Allah membekali dan melengkapinya dengan akal dan perasaan yang kemungkinan untuk mengembangkan ilmu yang dimiliki tersebut. Ketiga, ada manusia sebagai pemelihara kelengkapan bagi manusia berupa potensi-potensi rohaniah yang tidak dimiliki oleh makhluk hidup lainnya, terutama akal. Oleh karena itu, manusia diberi tugas untuk memelihara, melestarikan, dan memanfaatkan alam sekitar. Karena manusia memiliki akal dan pikiran yang baik, maka dari itu ditugaskan untuk menjadi khalifah yang mengelola isi bumi. Yang keempat, kejadian manusia yang sering terjadi di kalangan sekarang ini adalah sakit hati, dendam yang tidak ada batasnya. Terus permasalahan selisih paham. Di dalam Islam obatnya itu adalah sholat, berzikir, berdoa, baca Al-Quran agar hati tenang. Jadi berzikir itu sunnah. Cuma kalau misalnya kita mau lapang rezeki terus hati tenang, lebih baik berzikir. Manusia memiliki kebebasan, hak
Kebebasan suara hati menuntut agar tidak dipaksa untuk berlaku tanpa batas. Kebebasan suara hati tidak boleh mengurangi hak orang lain atau bertentangan dengan kepentingan masyarakat yang wajar. Jadi manusia ini memiliki kebebasan, hak kebebasan suara hati. Jadi manusia ini bebas berpendapat, bebas untuk suara hatinya, asalkan sesuai dengan batas, jangan melewati batas. Tujuan manusia ini untuk penyembahan yang sempurna dari seseorang manusia akan menjadikan dirinya sebagai khalifah Allah di muka bumi dalam mengelola kehidupan alam semesta. Manusia juga perlu tahu dasar-dasar Al-Quran maupun hadis yang berhubungan dengan tasawuf. Maka dapat disimpulkan bahwa tasawuf adalah usaha seseorang untuk mensucikan diri dari hal-hal yang dapat mengotori hati dan merusak ibadah. Tujuan manusia ini kan untuk mengabdi Allah, untuk beribadah. Jadi sebelum itu kita penting belajar akhlak tasawuf agar kita tuh belajar mensucikan diri. Sebelum beribadah, kita harus tahu kita tuh harus suci diri, suci hati dari kotoran hati dan kotoran pikiran. Jadi jangan mau sholat nih, tapi pikiran kita kotor gitu. Jadi kita harus mensucikan pikiran dulu baru beribadah. Ilmu tasawuf ini telah tumbuh dan berkembang sejak lama. Tepatnya sejak zaman Nabi Muhammad SAW. Pada abad kedua, tasawuf hanya terkenal di Kufah dan Basrah. Baru pada permulaan abad ketiga, tasawuf mulai tumbuh dan berkembang secara luas ke kota-kota lain, bahkan hingga ke kota-kota Baghdad. Manusia ini diajarkan beberapa pendidikan. Jadi penting untuk belajar tasawuf agar hati jauh dari kotor. Sekian dari presentasi saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.